Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kencang. Masih siang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malah anak-anaknya yang luar biasa, ya. Keren, ya. Sebelumnya saya mohon maaf terlambat, sudah ngejar waktu dari Lobaku jam 1 teng. Saya pikir 1 jam perjalanan, ternyata macet. Tadi saya diantar suami, mobilnya nggak bisa muter, jadi saya jalan kaki dari ke dalam. Ya, mohon maaf sebelumnya. Saya biasanya on time kalau disuruh ngisi talim jam 2, jam 2 di sini. Tapi tadi kendalanya macet. Berarti lain kali pakai motor aja aman, ya. Iya. Kemudian kedua saya mohon maaf, saya buka. Kalau saya tutup, saya kayaknya bisa ngomong pengap-pengap gini. Nggak apa-apa, itu jaga jarak kita, ya. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah, siang ini kita dipertemukan oleh Allah di rumah Quran, ya, rumah Quran yang paling kita cintai, rumah Quran yang paling kita banggakan, ridho ilahi. Semoga rumah Quran ini terus menjadi cahaya di Pemuda 4, terus berkembang, terus menghasilkan generasi-generasi Islami, terus menghasilkan generasi-generasi terbaik, khususnya dalam hal akidah dan akhlak. Ya. Ini kalau siang-siang gini kayaknya kita tidur enak boleh ya, enak betul kuring. Ini apalagi cuaca mendukung, mantap bujur ini, ya. Tapi karena bunda langkah kakinya mau dihitung Allah, mau dihitung pahalanya, tergerak ke sini. Dan mohon maaf, tidak semua manusia, tidak semua hamba Allah yang mampu berjalan ke rumah Quran ini. Dan bunda-bunda di sini adalah bagian dari salah satu yang Allah cintai. Mudah-mudahan kita dihitung sebagai amal terbaik, dan insya Allah ini amal terbaik kita dan bisa kita masuk dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Ya. Siapa pun mungkin boleh dijemput? Oh, tinggal dijemput aja. Iya. Baik, ini saya sampai jam berapa Bu Jia? Sampai jam 5 ya? Tidak apa-apa, sampai jam 5. Siap, nada-nada. Saya tenggeng ibu yang senang, ya. Baik. Hari ini saya tidak mau membahas masalah yang maksudnya gini, kita berbicara namanya taklim pasti tidak jauh-jauh dari agama, ya. Saya hari ini mau berbicara tentang bagaimana cara kita sebagai orang tua mengajarkan anak di sholat di usia dini. Kalau kemarin-kemarin di awal saya sudah mengajarkan tentang bagaimana kita sebagai menjadi orang tua itu agar kita mau dengan anak, sudah saya kasih tahu di awal. Sekarang lanjutan, apalagi mohon maaf ini masa pandemi luar biasa. Wow, yang rempong bukan hanya ibu, saya juga rempong Bu. Anak saya 3, saya ngajar juga online. Aduh, rempong banget. Makanya ujian kemarin Bu Arya, waktunya kapan? Saya bilang kalau sore deal, ya kalau pagi mohon maaf nggak bisa. Saya kalau pagi ngajarnya online Bunda, dari jam 7:30 udah depan laptop sampai jam 1. Nggak bisa kegugat sebenarnya. Kalau mau sore atau siang begini boleh. Jadi selesai langsung lari ke sini. Jadi kalau pagi nggak bisa. Anak saya di rumah keteteran, anak orang lain keteteran juga Bu. Saya digaji. Saya khawatir gaji saya ini saya makan tidak berkah. Makanya saya sungguh-sungguh mengajar, apalagi saya 3 sekolah mengajar. Di SMA 8, di SMA Negeri 14, sama di pesantren Asadiyah. Jadi luar biasa saya ngajar. Kadang-kadang kalau sudah anak kirim tugas itu Bunda, Bu sudah saya kumpul, kamu siapa, kelas berapa, SMA mana? Saya bilang. Oh ibu tanya begitu? Iya. Ibu 3 sekolah aja bingung kata saya. Oh iya Bu, iya Bu. Jadi sebut namanya, sekolahnya, kelas berapanya harus jelas. Coba dia ngomong Bu, sudah kumpul tugas Bu? Enggak saya baca itu. Meja 0. Penuh sudah HP saya ini. Ya. Saya mau tanya deh bunda-bunda sekalian. Hari ini yang tidak marah sama anak mulai pagi tadi sampai sekarang, angkat tangan. Yang tidak marah, angkat tangan.
Yang belum marah atau yang belum marah? Katakan. Ya, ujian 1, 2, Bunda. Oke, siap. Ada lagi? 3. Wah, keren deh. Mantap. Belum marah. Nggak tahu kalau pulang sore ya. Nggak tahu kalau sore. Baik. Luar biasa Bunda. Masalah anak tidak akan pernah habis. Kalau mau habis, Ibu sudah punya anak. Sudah selesai. Deal. Titik. Saya capek Ustazah. Sudah punya anak. Ampih. Anak ini dititipkan aja tempat siapa gitu. Yang anehnya adalah ketika bunda-bunda di luar sana banyak orang yang tidak punya anak, dia pengen punya anak. Dikasih anak, dipukuli. Saya ingat betul Bunda, itu saya kemarin anak pertama sudah 4 tahun belum hamil saya. Ya Allah, kenapa hamil? Kalau saya tidak KB. Saya pergi bukan berobat tapi berurut. Kata teman saya, itu ada di sana, bagus. Ini tukang urut, sekali urut bisa hamil. Pergi saya ngurut. Apa bilang neneknya? Sudah punya anak belum? Sudah Nek. Berapa 1? Kenapa lagi mau punya anak? Ya kan kurang Nek. Iya, nanti kamu sudah punya anak, kamu pukuli lagi dia bilang. Betul memang dia itu ngomong. Saya baru ingat dia ngomong seperti itu. Iya betul lah. Demi Allah. Apalagi sekarang masa pandemi luar biasa, tidak bisa pantau saya Bu. Saya wali kelas juga Bu. Saya wali kelas 12 itu SMA kelas 3 mau kuliah. Sudah berbulu Bu. Berbulu semua itu Bu, keteknya bulu Bu. Itu mis. Apalagi di bawah. Berbulu semua Bu. Tapi kayak makan. Kenapa? Diteleponin bahwa hari-hari. Assalamualaikum nak, bangun nak. Iya Bu, iya aja Bu. Sudah itu tidur lagi ya Bu. Kemana mamanya Bu? Cuek Bu mamanya. Demi Allah Bu, saya ke rumahnya datangi. Mamanya bilang apa? Siapa Bu? Saya ini gurunya. Oh ibu kan Bu, masuk aja. Kan ada Andrenya Bu, bisa belajarnya. Ya sudah, sama pian aja Bu, saya buat bekesah, saya bilang. Apa dia bilang? Tapi Andrenya berjalan Bu. Allahu Akbar Bu, kenapa ini pas jalan Andre Bu? Udah tahu juga namanya pusing sudah saya. Ibu jadi pusing lagi saya. Ayo berapa? 1 Bu. Saja banyak anaknya Bu. Nah orang maksudnya. Jadi mohon maaf Bunda, ya Allah ya Karim, saya jujur masa pandemi ini saya ibu-ibunya pada sibuk semua, yang ke pasar. Saya telepon anak muda saya, kamu di mana? Kau udah ikut Zoom? Saya kan Zoom Bu. Saya tidak mau nggak Zoom dan saya tidak mau video dimatikan. Saya tidak mau. Yang matikan video saya apa? Selesai. Tapi saya sakit tidur. Muka kamu lihat kan mukanya. Saya curiga Bu, dia video kesini di pasar Bu. Sekarang kan kita bisa nebak. Apalagi itu dalam sholat Bu. Rumah Quran itu ilahi salah satu contoh untuk generasi terbaik. Tapi kalau orang tua di rumah tidak mendukung, bahaya. Betul Bunda. Tidak main-main sama ngomong seperti ini. Jadi orang tua itu ada perannya 2, ada kasih dan sayang. Kalau kasih sayang tidak ibu turunkan kepada anak, mohon maaf. Saya punya contoh Bunda, tetangga saya. Mulai kecilnya alim, ke masjid bahaur. Belum aja ke masjid. Umur 5-8 tahun, 10 tahun tak lagi sholat lagi. Kenapa? Salah ayah bundanya masih kecil. Tapi Ustazah, anak saya kan dulu masih kecil rajin dulu. Ikut siapa nih? Punya teman. Yang paling beruntung adalah ketika Bunda punya rumah seperti rumah Quran di Wilayah yang mendukung. Itu paling enak. Ketika hilang, terus ibu mau apa? Saya kerja Ustazah, saya sibuk. Ini saya masalah akidah, mohon maaf Bunda, saya mendapat baik. Kenapa? Saya berbicara sholat karena sholat adalah amalan terbaik, amalan pertama kali Allah hisab kita wafat. Nggak ada lagi amalan lain. Ketika kita di sholat sudah bagus, amalan yang lainnya kata Allah saya terima. Yang aneh kan kita lucu, sholatnya cepat-cepat. Coba lihat anak-anak itu Bu, kalau wudhu, saya perhatikan. Mohon maaf, saya perhatikan. Dan ibu mati Bu dia. Dan ibu Longgar. begitu mati Bu. Longgar aja. Jadi udah suara ada.
Jadi ketika kita memperhatikan anak-anak kita seperti itu dengan sedang santainya, sholat. Anda perhatikan wudhunya Bu, bahaya Bu ya. Mohon maaf, bahaya. Kenapa? Karena sholat itu udah dilihat dari wudhunya. Kalau wudhunya benar, sholatnya terima. Pertanyaan saya, wudhunya benar atau salah? Kita cuek di situ. Saya mohon maaf, saya buka-bukaan sekarang. Berapa kali anak saya lihat itu sholat di masjid, suka-sukanya dia wudhu. Urutannya juga suka-suka dia. Kaki duluan boleh, tangan duluan boleh. Yang penting dia wudhu. Dia pulang, assalamualaikum ma, waalaikumsalam. Terus sudah, mamanya tidak nanya dong, apa wudhu? Ditanyakan. Sampai hari ini saya cek. Kalau ada yang ngomong sampai wudhu sudah benar belum? Benar? Kenapa? Karena dari wudhu itu bunda kita dinilai oleh Allah. Wudhu kita benar, sholatnya benar. Kita dapat dampingin itu. Ya kan bunda? Saya sudah tahu. Saya ikut materi ini bunda, ikut Zoom. Berjam-jam bayar. Ibu gratis. Ini kita mau masalah ibadah bunda, mohon maaf. Aduh, panjang kali lebar kali tinggi kali luas. Apalagi masa pandemi sekarang, tidak bisa jangkau kita kayak apa anak-anak. Saya bilang sama anak-anak, semester ini ibu akan obrol nilai paling tinggi 97. Wow, kata mereka. Bu, serius, beneran? Saya nggak bohong. Ibu nggak bohong, kata saya. Syaratnya apa bu? Syaratnya adalah kalian harus rajin. Apapun yang ibu mau rajin, mau Zoom rajin, kumpul tugas rajin, semua dikumpulkan. Salah bu, salah nomor sekian. Yang penting tugas dikumpul. Dan kita lucunya apa? Ketika kita bicara tentang iman sama anak-anak kita lupa pakai ilmu. Padahal kata Allah, iman itu akan muncul jika ada ilmu. Kalau udah punya ilmu bunda, kita tidak bisa. Yang saya aneh gini bunda, ketika ada parenting, ada senior suruh bayar 640.000 misalnya. Parenting tentang anak bayar 700.000 2 hari. Wow, itu ibu pada heboh sudah bu. Rempong, mahal banget. Wah, mau dinukar baras, bisa 50 aku makan baras. Dia mikir bu cuma perutnya aja bu. Tapi dari mulai otak dia, ilmunya dia nggak diisi. Tapi kalau kondangan bajunya baju Khadijah, harga 1 juta, berani dia. Saya tak main-main bicara seperti ini bunda, luar biasa. Saya kalau tentang anak, saya terus ikutin, mau berapapun saya ikutin. Sampai sama saya bilang gini, ya Allahnya mahalnya banget, 6,5 cuma 2 hari doang. 2 hari itu pun dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Malamnya pulang. Ilmu itu mahal. Makanya bunda mohon maaf ketika rumah Quran di wilayah yang mengadakan taklim, rajin datang, kan gratis nggak bayar. Ibu suruh bayar kalau ujian. Ibu suruh bayar. Kalau nggak ada ngomong sama saya bu, nanti saya marahin dia. Ada peluang-peluang seperti ini dimanfaatkan, beneran. Kalau sudah ada punya ilmu susah kita kan tahu-tahu kayak contohkan tadi ada wudhu. Dia wudhu sembarangan, karena pakai ilmu, yang penting wudhu. Ya jadi pertanyaan kita kan selalu pulang-pulang. Nah sudah sholat, sudah ngaji, sudah. Kita tidak pernah ngajarkan kepada anak kita tentang adab, tidak pernah ngajarkan. Nah, adab ngaji satu, menghadap ke kiblat. Kita kan suka-suka anak hadap ke sana, merek kiri, merek kanan. Yang penting ngaji buat ya. Saya sih aman-aman aja. Sekarang aman, ke depan dia pusing. Rasulullah itu bu, hadir di muka bumi, Allah suruh. Dia tidak pernah nyuruh ngomong sholat loh, tidak ada. Rasulullah itu datang ke muka bumi bu, dia nyuruh akidahnya dulu. Zaman Rasulullah itu turun banyak minum. Tapi tidak pernah dia usulnya sholat, tidak ada. Akidahnya dibenerin, adabnya dibenerin, baru sholat. Lah kita kan tidak pernah. Anak-anak sudah kumpul semua begini rame-rame, sholat.
Tapi tidak pernah mikir bagaimana kita mengajarkan pada anak kita, bagaimana adabnya, bagaimana cara mengaji yang baik, sholat seperti apa yang bagus, bagaimana, tidak pernah kita ajarkan. Saya tanya di sini, apakah ada bunda-bunda di sini rumahnya setiap minggu ada kajian? Angkat tangan. Tidak ada? Ada? Setiap minggu sekali. Ustazah, rumah saya ada kajian. Ada, kalau ada bagus. Yang tidak ada itu yang bahaya. Di rumah sendiri, anak, suami, istri, datangkan ustaz. Ada? Tidak ada. Kita kan tahunya cuma beres, selesai. Mana ketika seperti pulau-pulau seperti ini, ayo hadir. Rasulullah itu mengajarkan kita seperti itu, bunda. Tidak langsung, tiba-tiba ujung-ujung. Makanya saya akhirnya ketika anak-anak dia kecilnya rajin sholat, rajin mengaji, begitu di SMP tuh hilang semua ilmunya. Jadi berbahaya ketika bunda-bunda, saya aman, ada rumah Quran, ada ilah yang tangani. Mohon maaf, RI tidak menanggung jawab sampai dia balik. Karena ada urusan. Yang balik itu bunda semua yang urusan bunda. Bunda Jian tidak urusin itu. Dia ngurus di sini aja, sendiri pulang selesai. Mau kamu jadi, mohon maaf, tidak baik, itu urusan bukan bujia lagi, tapi urusan kita sebagai orang tua. Luar biasa. Jadi kasih sayang bunda, apa kasih sayang? Kalau kasih itu gini bunda, anak lapar dikasih. Jadi kasih sayang itu hatinya itu sama kita, hatinya anu sama kita. Kadang kan anak-anak itu hatinya udah kemana-mana, udah jelas gitu bu. Kita harus baca pikiran anak bagaimana ketika anak kita itu sayang nggak sama kita. Dia sayang sama kita. Ada loh orang itu benci sama kita, mungkin tak ngomong. Saya kasih tahu, ada banyak. SMA bu, saya sudah tanya cerita, anak SMA itu semua rata-rata udah balik semua. Ini cowok bu, pintar bu. Dia ada sekolah pun bisa jawab dia. Saya heran sama dia bu. Anak itu pintar banget, demi Allah pintar. Saya baru masuk di Jom itu saya terang tentang akuntansi. Bu, saya bisa jawab bu, saya bisa jawab bu, bisa dia jawab. Padahal saya belum jelaskan. Tapi apa bu, mohon maaf, akidahnya buruk. Betapa banyak orang-orang pintar di luar sana bu, maling. Betapa banyak orang-orang pintar di sana bu, S2, S3, S4 kalau bisa bu, S5 kan. Koruptor. Iya kan? Saya bilang sama saya di rumah, nak, Umi tidak perlu kamu bawa ijazah pintar bahasa Inggris, tidak perlu. Yang penting akidah kamu, akhlak kamu baik, sudah selesai. Terus bagaimana Bu Arwiyah caranya? Bagaimana Ustaz caranya supaya kita jadi istiqomah di sholat? Ada dua. Ya, jadi ada dua. Contoh tadi yang kasih sayang. Kalau kasih tadi kasih makan. Kalau sayang melatih anak. Melatih itu tadi latihan. Ya, latihan. Jadi kemarin saya kasih materi 1821 ya. Pukul 6 matikan TV, matikan handphone, pukul 9 baru nyalakan. Sekarang ya tidak bisa deh bu. Betul memang tidak bisa online, saya juga pusing. Karena aku buat tugas maghrib, saya ngecek lagi. Ini HP ini bu, sudah bu mungkin. Demi Allah bu, saya katakan, kita sebagai orang tua kalau tidak belajar dari sekarang, anak itu jadi apa? Betul saya bohong. Ya Allah ya Karim. Saya kemarin nonton Trans 7. Hari apa saya lupa. Ada acara polisi, saya baru tahu ada acara polisi. Polisi itu tahu, ibu mau tahu ngapain dia? Dia nyelidikin bagaimana anak-anak SMA malam mingguan itu kayak apa. Ternyata bu, di kafe-kafe itu menyediakan tempat-tempat untuk maksiat dan itu terrahasiakan. Betul, demi Allah saya katakan. Yang kedua, ternyata anak-anak SMA Samarinda, saya tidak mau buka SMA berapa, saya sudah tahu semua. SMA Samarinda ini bu, negeri, mohon maaf ya negeri. Dari SMA 1, 2, 3, 4, SMA Samarinda 17. Negerinya sampai 17. SMK-nya sampai berapa? Sampai 17 ke 18. Yang negeri.
Saya sekolah di negeri, saya ngajar di negeri. Ibu mau tahu mereka punya komunitas yang sama-sama gay, yang sama-sama lesbi. Demi Allah saya katakan, saya aja bu dengarnya mau mati. Demi Allah saya bilang. Saya tidak mau buka saya mana. Yang penting ibu harus jaga hati-hati. Mereka punya komunitas. Dan mereka tersusun rapi siapa yang punya, siapa yang, dan mereka begitu melakukan hubungan maaf di apa ya, pokoknya dilindungi. Ada oknumnya. Ketika anak kita bergaul dengan anak-anak orang lain, bunda, anak kita perempuan, kalau dia sampai dekat sama perempuan cuma satu orang, hati-hati. Terjadi dengan teman anak saya sendiri di sekolah saya. Kemarin ceritaan, saya sempat shock dengarnya, karena anak teman saya ini luar biasa solehanya. Dan hati-hati, jangan pernah menganggapan jilbab itu aman, mohon maaf. Jadi anak teman saya ini punya teman, bukan anak teman saya yang jadi korban, temannya dia cerita, mah beruntung loh boleh ketika bunda punya anak yang sering ngobrol, beruntung ya. Kalau ketika bunda belum bisa ngomong sama anak, sama saya bu, bagaimana cara menggali anak bisa ngomong, hati-hati. Jadi bu, anak ini soleha banget, pakai jilbabnya panjang kayak saya. Dia pergi kursus LPK Ganesha. Rupanya dia berteman, dan temannya cuma itu doang. Dijemput, kita kan sebagai ibu, oh aman, perempuan juga aman. Ternyata mungkin si salah satunya itu bu, nggak respect dengan temannya itu, baru tahu juga selama ini dia kayak gitu. Dia ngomong curhatlah dengan temannya anaknya teman saya, dia cerita, mah teman saya dikasih coklat satu kotak besar. Sampai kasih si Alia, kok tumben ngasih, kamu gak dikasih? Enggak. Pada Valentine kemarin mau dikasih bunga. Ternyata dia sebagai cowoknya. Pantesan dia kalau ke rumah katanya dia buka jilbab, nggak tahan. Saya laki-laki dia bilang, bukan perempuan. Dan ibu mau tahu apa yang terjadi? Dia utarakan isi hatinya kepada teman saya itu. Aku cinta sama kamu. Itu terus dia. Ternyata selama ini bu, dia bilang, aku suka lihat paham yang mulus itu. Hati-hati. Jadi saya mau sekali lagi, ketika teman anak kita punya sahabat sama-sama kelaminnya, cowok atau cowok, cewek atau cewek, yang berdua itu aja harus hati-hati. Apalagi mereka suka kamar, mohon maaf. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Sekarang mengerikan. Samarinda sudah luar biasa, dan saya tahu komunitas mereka. Kenapa saya tahu bunda? Salah satu teman saya ngajar di salah satu SMA Samarinda negeri juga, dan sekolah favorit. Sekolah bukan sekolah 14, 13, sekolah di atas lah. Luar biasa, saya stres. Kenapa? Anak murid saya ketahuan apa? Dia cowok, tapi ketika dia pulang sekolah berubah cantik kayak kita. Maunya nggak tahu. Saya bilang sama orang tuanya, kenapa kita jarang ngomong sama anak? Pulang-pulang, kamu sudah makan belum? Sudah makan, udah selesai. Itu doang. Dia ngomong sama anak ketika anak pulang sekolah, ketika berangkat, dia pun berangkat sudah aman. Alhamdulillahirabbil alamin ya Rasulullah, aman rumahku. Kenapa? Gak ada anaknya. Makanya sekarang zaman pandemi rempong semua, gak ada sekolah. Di rumah semua, di rumahnya koler dia bangun. Luar biasa, hati-hati bu. Makanya saya katakan kepada anak saya, kamu nak kalau berteman minimal bertiga. Setelah saya gitu bu, saya takut. Saya tidak mau dia berdua. Makanya ketika anak temannya datang, anak saya kan cowok 2, cewek 1 bu. Jadi anak saya itu kalau datang temannya ke kamar, saya tidak mau keluar. Kamu boleh ke kamar, kalau 3 atau 4 orang. Kalau berdua enggak. Padahal sama-sama cowok. Saya takut sudah bu, hati-hati. Saya tidak mau. Jangan di kamar, di luar.
kalau main. Jadi saya lihat apa yang mereka lakukan. Jadi hati-hati Bu, walaupun sama-sama perempuan, aurat dibuka itu mulus banget ya Allah. Birahinya muncul Bu. Jadi teman saya itu Bu, yang ngajar di sekolah itu lagi pusing dia. Bagaimana cara? Jadi saya bilang sama dia, yang penting kamu tahu anaknya, yang penting kamu tahu komunitasnya dulu, jangan suka menggerebek, bahaya. Iya Bu Arya. Ini yang ngomong teman saya langsung Bu, dan dia langsung melihat bagaimana kondisi anak itu kalau mereka ganti kelamin, maksudnya ganti penampilan. Yang cowok jadi cewek, yang cewek jadi cowok. Dan dia pun gak suka sama lawan jenis, gak suka dia. Dia suka sama jenis. Hati-hati. Di sekolah saya ada. Saya bahkan pernah pergok dia. Tasnya saya bongkar, make upnya banyak, parfumnya, koteknya, cowok padahal Bu. Kekar. Pas rajia ketemu itu Bu, saya datangi dia. Mana rumahmu? Ya Ustaz, Karangasem. Kita ke rumahmu. Jangan warungnya, aku mohon jangan. Tidak, sekarang ke rumahmu. Ibu mau tahu rumahnya? Rumahnya mohon maaf, saya tidak menghina. Gubuk. Kalau dia kaget bisa datangi, Bu, ada apa Bu, katanya gitu. Ibu nggak tahu, anak ibu kenapa? Nggak tahu, buka tasnya. Begitu dibuka tasnya, mamanya teriak, ya Allah, menangis. Esedo, cowok. Dari mana kita dapat ini? Dari mana ikan? Menangis, boy. Nggak tahu aja Bu. Kenapa mamanya anaknya banyak Bu, anaknya 6. Dia sudah pusing dengan anak yang lain, anak yang pertama dicuekin. Makanya Bu kalau punya anak, kasih waktu, jangan keenakan. Bikin terus tiap malam. Belum setahun keluar lagi, kena pusing pula. Ya Allah, ya Allah. Pakai ilmu, makanya jangan pakai ilmu, ada ilmunya. Ngeri Bunda. Pokoknya kalau kita tidak sebagai orang tua di zaman sekarang, terus ibu maunya duduk di rumah tenang, anak mau soleh, lewat Bu. Serius Bu, saya katakan, kalau ibu cuma leha di rumah, kalau ibu cuma duduk merenung, pulang kerja suami makan, masak, nonton televisi, nonton Korea. Demi Allah saya katakan anak ibu tidak akan jadi orang. Walaupun rumah keluar kamu diolahi siap, tidak jamin. Kenapa? Karena rumahnya contohnya paling luar biasa. Kecuali tinggal di sini dia, tinggal di rumah Quran ini. Jadi contohnya seperti itu. Ya, jadi kalau kasih itu, kalau dia lapar kita kasih makan, hatinya kita ambil. Tapi fisiknya Bunda, fisiknya kita kasih teladan, kita kasih contoh sama anak kita. Jadi yang pertama, ibu harus punya taklim, minimal taklim di rumah. Ustazah, kalau panggil ustaz lagi bayar lagi. Sudah suruh suami ibu jadi ustaz. Halah, luar biasa ini. Laki ulun buah, dapat sulat. Siapa suruh milih suami kayak itu? Siapa suruh milih? Saya cinta luar biasa. Makan Bu cinta. Minimal suami kita jadi imam buat kita. Minimal suami kita. Kalau saya di rumah, mohon maaf Bunda, di rumah saya paling ribut. Suami saya pendiam. Kalau ada yang tahu, Bujia belum pernah ketemu dengan suami saya. Sudah pernah ketemu Bujia? Belum ya? Kalau tadi ngantar beliau, belum pernah. Beliau itu hanya banyak ngomong. Dan alhamdulillah ketika saya kasih masukan, saya cuma ngomongin. Saya tidak mau melawan dia Bu, karena satu dia suami, dia imam. Kalau saya melawan, saya takut saya durhaka jadi istri. Saya cuma bilang ke dia, ya aku mau menjadikan taklimnya. Terus siapa panggil Ustaz? Saya sendiri. Saya gitu Bu awalnya Bu. Jadi saya taklim sama anak saya aja. Suami gak usah ikut. Kenapa? Suami kalau ibu paksa, mohon maaf, dia berontak. Syukur-syukur ibu gak dicerai. Beneran? Laki-laki itu susah. Ya penting kita kasih contoh, kita ngomong dulu, ketika itu kita buat. Beneran. Jadi saya mohon maaf Bunda, saya ada kegiatan taklim, saya tidak tiap minggu, kadang seminggu sekali, kadang seminggu 2 minggu sekali. Kalau saya tidak sibuk, saya sama anak saya bertiga itu
saya jadi ustazana. Jadi Bunda mohon maaf ceritakan kisah-kisah Nabi, bagaimana Nabi-Nabi dahulu itu kisah nyata loh Bu, mereka kan semua manusia semua. Apa beda sama kita? Lah ustazah, dia kan Nabi, pastilah. Ya Allah Bu, memang zaman Nabi dulu gak ada yang jahat, banyak yang jahat Bu. Makanya sekarang bingung sama orang-orang seperti ini. Ustazah itu ngomong enak aja. Coba aku di zaman Nabi, pasti aku sama Nabi dekat. Pret, zaman Nabi itu Bu, ibu mau tahu? Banyak orang jahat. Ibu tahu ceritanya bagaimana orang-orang membunuh Nabi, bagaimana Nabi itu diludahi. Itu apa jahat, lebih jahat dulu daripada sekarang. Saya khawatir kalau anak itu tadi yang ngomong gitu jawab hidup zaman Nabi, mungkin dia ikut Abu Lahab tuh dia. Beneran? Iya. Jadi Bunda mohon maaf, siapkan rumah kita dengan majelis taklim di rumah. Kalau belum punya, minimal kita sendiri sebagai orang tua, sebagai ibu jadi merobinya, jadi ustazahnya. Panggil anak kita. Habis maghrib mau ke Isya, nggak usah keluar mana-mana. Panggil. Saya kalau sama saya tiap malam minggu. Nah, habis malam minggu, habis di masjid jangan leha-leha di masjid, pulang. Anak saya kedua itu Bu, aduh saya bingung saya beneran. Anak yang pertama enak dia tuh, yang kedua angkat tangan saya. Padahal lubangnya sama tuh keluarnya. Atau yang ketiga kayak apa ini? Cewek yang ketiga. Anak saya kedua itu Bu, ibu tahu subuh udah jalan. 9 tahun, kelas 3 SD. 10 tahun nanti bulan Oktober jalan 10 tahun. Zen mau kemana kamu? Umi. Dia panggil saya mama. Kalau anak saya ketiga panggil Umi. Beda-beda dengan saya ibu. Mak, apa? Nanti saya mau jogging ya. Hah? Jam berapa jogging? Sekarang? Jam 9 Dek. Gak apa-apa Mak, aku sama teman-temanku. Ya sudah, kamu mau jam berapa? Jam 8. Jam 8 teh kamu tidak di rumah, hati-hati. Uang saku kamu dari mau Umi tidak mama kasih selama seminggu. Kamu tidak mama kasih makan, kamu Umi usir. Selesai. Jam 8 kurang 2 menit sampai di rumah dia Bu. Mama aku udah sampai Mak. Jangan. Nyapu. Tuh tempat tidurmu bersihkan. Kamu nyapu, kamu cuci piring. Ya ulama banyak betul. Memang kamu tadi jalan berapa jam? 3 jam perjalanan. Kalau anaknya tidak mau Bu, suruh usir Bu. Usir Bu, begitu Bu, tidak mungkin akan kembali ke kita Bu. Itu kembali. Percaya sama saya. Dari satu masa pandemi sekarang, ya, pada saat ibu kumpul majelis taklim, yang pertama ibu lakukan satu kumpul dulu sama anak-anak, bilang sama anak-anak gini. Nah, kalau anak ibu 3, karena anak saya kebetulan 3, yang 13 tahun, 9 tahun, sama 3 tahun. Kalau 3